Selamat pagi, senang dapat berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sungguh kita bersyukur dapat menikmati lagi ya hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kabar saudara semua baik, sehat, dan tentu saja tetap semangat ya. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi dalam masalah kesehatan, dalam masalah di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dan apapun juga, kita yakin dan percaya kalau Tuhan masih berikan kepada kita hari ini, hari yang baru. Tentulah kita akan terus disertai, ditolong, dan pastilah diberkatinya. Karena itu marilah sebelum kita mulai dan mengerjakan semua tugas-tugas dan aktivitas kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya yang memandu kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebab kami sungguh meyakini dan menyadari bahwa hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan sajalah kami boleh menjalani dan menikmati hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Kami juga percaya bahwa hari ini kami akan dapat menjalani dan melakukan semua aktivitas dalam kehidupan kami dalam pertolongan berkat Tuhan. Maka biarlah saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau menolong kami, Roh-Mu yang kudus menuntun dan membimbing kami hingga hati dan pikiran kami terarah kepadamu, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan kami juga dikuatkan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari ini bahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini Jumat 25 Juli 2025 berjudul Selamat dari Kesesakan, dan bacaan kita didasarkan pada Mazmur pasalnya yang ke-138, Mazmur Daud. Mari kita membaca Alkitab kita. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka telah mendengar janji dari mulut-Mu. Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, tetapi Ia melihat orang yang hina. Orang yang sombong dikenalnya dari jauh. Walaupun aku berjalan dalam kesesakan, Engkau melindungi hidupku dari amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah cerita pengalaman yang dialami oleh seseorang yang bernama Rudy. Rudy tengah bersiap menjalani operasi pengangkatan organ limfa yang mengalami pembengkakan. Operasi itu tergolong besar. Anak Rudy masih berusia 1 tahun pada waktu itu. Di tengah kegalauannya menghadapi situasi tersebut, pendeta jemaatnya hadir untuk mengunjungi dan mendoakannya. Ayat Alkitab yang dibacakan oleh sang pendeta diambil dari Mazmur 138 ayat 7 hingga 8 yang mengisahkan tentang kesesakan Daud. Operasi yang dijalankan Rudy dapat berlangsung dengan baik dan ia dapat kembali pulih. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidupnya
Daud beberapa kali menghadapi situasi yang mengancam. Ketika menjadi seorang gembala, ia harus menghadapi binatang buas yang mengancam keselamatan dirinya dan juga kawanan domba gembalaannya. Daud juga menghadapi kesesakan saat mertuanya, ayah sahabatnya, yaitu Raja Saul, mengejarnya untuk membunuhnya. Namun, Daud mengalami bagaimana Allah melindungi dirinya. Allah seperti mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Daud. Dari pengalaman dilindungi dan diselamatkan oleh Allah, Daud pun memiliki keyakinan bahwa Allah akan menyelesaikan segala perkara dalam kehidupannya. Hal itu dinyatakannya pada ayat yang ke-8. Saudara Rudi mengalami dengan sungguh-sungguh bagaimana Allah menyelamatkannya melewati kesesakan. Pengalaman Rudi dan juga Daud juga bisa kita alami. Setiap orang dapat menghadapi situasi dan kondisi seperti yang dialami Rudi ataupun Daud. Saudara, hal yang penting adalah betapa Allah sangat mengasihi kita dan akan menolong kita melewati setiap kesesakan yang mengancam kita. Tugas kita adalah percaya pada kuasa dan kasih-Nya. Demikian renungan pagi ini tuh. Kiranya kita semua dapat diteguhkan dan dikuatkan untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Apakah di tengah-tengah keluarga kita, juga dalam pekerjaan atau usaha kita, ataupun di dalam segala situasi dan kondisi yang tak terduga tetapi datang kepada kita hari ini, yang membuat kita merasa begitu sesak, mengalami hal yang tidak menyenangkan, membuat kita mungkin merasa putus asa dan kehilangan harapan. Kiranya pengalaman iman yang telah dijalani oleh Rudi, juga pengalaman iman yang dialami oleh Daud, meneguhkan dan menguatkan kita. Kita mungkin tidak pernah dapat menghindari situasi yang menyesakkan kita. Tetapi yang terpenting adalah kita tahu dan kita percaya bahwa Allah hadir dan pasti menolong kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu datang pada saat yang tepat. Karena itu marilah kita melangkah dan berjalan dalam tuntunan dan pimpinan kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh selalu menghadapi dan mengalami pengalaman-pengalaman iman yang meneguhkan, menolong kami dalam kami menghadapi segala situasi dan kondisi hidup yang seringkali di luar dari apa yang kami harapkan dan rencanakan. Namun kalau kami boleh tetap ada sampai saat ini, dan kami boleh tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, maka sesungguhnya kami boleh meyakini bahwa Engkau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Juga hal-hal yang menyesakkan, hal-hal yang membuat kami merasa pahit, hati kami dan batin kami terasa lelah. Dalam kesemuanya itu Tuhan, kami percaya Engkau telah menghitung kekuatan kami. Engkau telah mempertimbangkan segala kemampuan kami. Dan karenanya kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ada dalam kendali tangan Tuhan. Sehingga kami dapat optimis dan terus yakin melangkah dengan tegap, dengan mantap. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan Tuhan. Hati kami menjadi tenang bukan karena kami mampu, tapi karena Tuhan yang mampu. Pikiran kami dipenuhi damai sejahtera, bukan karena tidak ada
persoalan masalah. Namun bahwa dalam semua persoalan masalah, Tuhan ada di situ dan menolong kami. Karena itu kami mau menjalani hari ini, bahkan seluruh hari-hari kami ke depan, di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkaulah sandaran kami, Engkaulah pengharapan kami, dan karenanya kami serahkan hidup kami, seluruh pekerjaan dan tugas-tugas kami hari ini, semua aktivitas kami, juga keluarga dan semua yang kami cintai dan sayangi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.